Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Hari ini balik lagi di kebun. Hari ini gua mau bahas tentang moral lagi. Kemarin gua belajar dan baca tentang utilitarian ya, utilitarianism. Nah, utilitarianism ini adalah sebuah paham di mana seseorang itu harus melakukan sesuatu yang baik untuk kepentingan banyak pihak. You have to do a good action for the greatest number ya. Jadi semakin banyak orang yang mendapat manfaat atau keuntungan, maka perbuatan itu dikatakan semakin baik. Sedikit banyak saya setuju dengan pendapat ini ya, dengan pendapat utilitarianism ini. Setelah saya baca, ternyata di dalam utilitarianism ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan modern. Nah, kita akan bahas itu lebih dalam di video yang lain. Tapi sementara ini saya akan bahas konsepnya sendiri. Kenapa moral itu dianggap baik jika memberikan keuntungan lebih banyak pihak ya. Oke. Contohnya kemarin dikasih sebuah dilema di mana ada 20 orang disandra oleh perampok dan si perampok ini memilih satu orang dari luar untuk jadi penyelamat mereka. Si orang yang dari luar itu harus nembak salah satu dari 20 itu, tapi 19 orang yang bisa selamat. Sedangkan menurut si orang yang dari luar ini, dia pengen 20-20-nya selamat, dan itu tidak bisa. Jadi kalau si orang luar ini tidak mau nembak, maka ke-20 orang tersebut akan dibunuh semua oleh si perampok. Nah, demi kebaikan yang lebih banyak daripada 20 orang mati, lebih baik satu mati tapi 19 selamat. Kira-kira utilitarianism ini lebih berpikir ke arah sana. Jumlah itu penting. Semakin banyak orang yang diuntungkan itu akan lebih penting. Tetapi kalau untuk pendekatan moral saya, kenapa saya nggak setuju dengan keadaan itu? Saya lebih setuju jika satu orang yang ditembak mati itu memiliki ketulusan atau memiliki apa ya namanya disebutnya, memiliki keputusan yang dia ambil secara sadar dan dia berkorban untuk orang lain ya. Jadi dia memilih untuk berkorban supaya orang lain tetap hidup. Mungkin itu lebih baik dibanding dipaksa harus mati jadinya orangnya tetap hidup tapi harus dibunuh. Jadi menurut saya kembali lagi moral itu untuk kebaikan lebih banyak pihak, tetapi kalau sama sekali tidak ada yang dirugikan, itu jauh lebih baik. Karena itu kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Ada beberapa hal yang saya mau komentarin juga terkait dengan yang seperti ini ya. Masih terjadi keributan besar di Jakarta, di mana dianggap telah terjadi penistaan agama oleh calon gubernur. Tetapi entah kenapa ini gubernur dan wakil gubernur Jabar ikut-ikutan berkomentar mengurusi daerah lain, sedangkan daerah sendiri itu banjir. Apa mungkin karena Jawa Barat ini udah berantakan kali ya, udah nggak bisa diberesin lagi. Akhirnya ya mereka mengurusi daerah lain supaya terlihat lebih pintar. Ya. Kalau menurut saya sih itu tidak baik. Lebih baik beresin dulu rumah sendiri, baru urusin rumah orang lain ya. Ingat, kita semua juga ingin supaya semua maju. Saya berharap sih kita bisa membangun negeri kita tanpa harus ribut, tanpa harus saling mengomentari. Karena dengan mengomentari itu awal dari keributan, di mana tidak banyak pihak yang mendapat keuntungan atau mendapat manfaat dari keadaan tersebut ya. Oke. Jadi untuk singkatnya, utilitarianism ini salah satu pondasi dasar dari pengajaran 5M ya, terutama yang moral. Nah, untuk pelajaran moral itu jangan lupa harus memberikan manfaat terbaik kepada jumlah pihak yang paling banyak. Dan yang satu hal yang saya garis bawahi, sebisa mungkin sih tidak merugikan siapapun atau apapun ya. Paling gitu aja. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Buat yang cocok
di like, subscribe, terus share ke teman-temannya kalau memang video ini berguna. Boleh komentar di bawah. Saya juga akan bahas yang lain lebih dalam nanti ya. See you.